Selamat datang di It Chapter 2. Filmnya mulai di kota Derry, 27 tahun setelah kejadian itu pertama. Terus kita lihat nih, dia lagi main tembak-tembakan air gitu. Ih, entah apa gue selalu ngeri kalau lihat orang gay deket-deket sama anak kecil. Kayak takut anaknya dia apa-apain gitu. Terus nih orang lihat, itu bibir dia ada apaan anjir? Lu kecil-kecil udah kena herpes ya? Nih bocil ngatain mereka gay, terus si gay ngatain balik. Meg Ryan called. She wants her wig back. Father, tell me, when can I leave to be on my own? I've got the whole world to see. Pas mereka mau balik, si gay lupa kalau ini bukan film gay romance. Jadi dia digebukin sama dilempar ke sungai. Abis itu ada si Pennywise, dan si Pennywise sembuhin penyakit gay dia. Ya, let's be honest, si gay pasti suka digituin. Sekarang kita ke si Mike. Dia umur 40 sekarang. Sama dia satu-satunya orang yang stay di Derry, sama kerja sebagai librarian. Si Mike dengar ada kasus mutilasi di sekitar jembatan tadi. Pas dia samperin, dia langsung tahu. Artinya si Pennywise sudah balik. Oke, sekarang kita ke Losers Club yang udah pada gede. Ini si Bill, dia jadi penulis yang sukses. Sampai bukunya dapat adaptasi film. Tapi ending bukunya selalu dibilang sampah sama orang-orang. Sama si Bill juga nikahin nih aktris. Ini si Eddie, dia jadi penganalisis resiko. Cocok lah ya sama childhood dia, yang fobia kuman. Sama dia juga nikahin nih cewek yang mirip kayak emaknya, yang terlalu overprotective. Terus ini si Richie, dia masih single. I wonder kenapa dia masih single. Si Richie ini kerja sebagai komedian yang sukses banget. Dia literally jadi si Bill Hader, cuman belum jadi aktor aja. Kalau ini si Ben, sekarang dia jadi hot sama arsitek yang sukses. Dia juga sampai sekarang masih mikirin si Beverly. Terus si Stanley, dia Stanley, gua gak tahu nih orang kerja apaan. Tapi dia punya istri, sama rumah dia kelihatannya gede. Menurut Google sih dia kerja sebagai akuntan di perusahaan gede. Dan yang terakhir, si Beverly, gua gak tahu dia kerja apaan. Tapi menurut Google, dia kerja sebagai fashion designer yang sukses. Si Beverly juga nikah sama nih cowok yang abusive ke dia. Ya buat kalian yang gak sadar, si Beverly sama si Eddie nikahin orang yang mirip kayak orang tua mereka. You know what they say lah ya. Lu jatuh cinta sama orang paling mirip sama orang tua lu. Soalnya lu lihat aksi mereka sebagai tanda kasih sayang. Nggak peduli itu sebenarnya baik buat mereka atau kagak. Si Mike telepon mereka masing-masing buat kabarin si Pennywise sudah balik. Soalnya mereka udah bikin blood oath kalau si Pennywise balik lagi, mereka harus bunuh. Mereka semua langsung PTSD pas dapat call dari si Mike. Si Eddie nabrak, si Richie muntah, sama si Stanley masuk ke bathtub. Dia kayak mau melakukan sesuatu. Kalau si Beverly, suaminya malah nuduh dia selingkuh sama si Mike. Jadi dia gebukin sama mau diperkaos. Tapi untungnya si Beverly berhasil kabur. 27 tahun yang lalu, si Henry ternyata belum mati pas jatuh dari sumur. Dia diselamatin sama si Pennywise. Pas dia pulang, dia langsung ditangkap sama polisi gara-gara ngebunuh bokapnya sendiri. Dan sekarang, si Henry jadi pasien orang gila di rumah sakit jiwa. Dia ngeliat ada balon merah. Pas diambil, tiba-tiba ada nih zombie. Dan itu ternyata bukan zombie biasa. Tapi itu temannya si Henry yang waktu itu nyariin si Ben. Dia juga kasih si Henry pisau lamanya. Balik ke Losers Club, mereka sekarang lagi reunian di restoran Chinese ini. Biasalah, ngomongin karir, pasangan, emaknya si Eddie, sama si Ben. Soalnya si Ben sekarang jadi hot. Abis itu mereka sadar, mereka kurang satu orang, yaitu si Stanley. Si Mike jelasin kalau semakin jauh mereka dari kota ini, mereka bakal lupain masa lalunya. Tapi pas mereka balik lagi, semuanya bakal jadi jelas. Ini alasan si Mike gak pernah lupa. Soalnya dia satu-satunya yang stay di kotanya. Mereka jadi ingat kenapa si Mike bawa mereka ke sini. Soalnya si Pennywise sudah balik, dan mereka harus bunuh. Mereka sekarang lagi bukain fortune cookie. Buat kalian yang gak tahu itu apaan, sesuai namanya, fortune cookie, yang artinya cookie keberuntungan. Restoran Chinese di Amerika biasanya suka kasih cookie ginian yang isinya ada pesan. Buat kasih tahu lu hoki atau kagak. Pas mereka buka cookie-nya, isinya malah cuma ada satu kata. Satu kata itu bisa digabungin jadi satu kalimat. Dan kalimatnya adalah... Ya pesan ini pakai permainan kata bahasa Inggris. Jadi nggak bakal masuk akal kalau diterjemahin ke bahasa Indo. Abis itu muncul kejadian aneh-aneh. Kayak fortune cookie-nya keluar ginian. Ini apaan anjir? Simbolismenya apaan? Si Mike langsung pakai kursi hancurin semuanya. Tapi ABG waitersnya datang. Dan mereka kelihatan kayak orang gila. Pas mereka lagi balik, si Richie ketemu nih bocil. Dia kira itu si Pennywise, soalnya tuh bocil kenal dia. Tapi ternyata itu cuma bocil biasa yang ngefans sama dia. Alasan si Richie gak inget sama jokesnya sendiri, gara-gara ternyata beberapa jokesnya ternyata bukan dia yang tulis. I fucking knew it. I fucking knew it. Si Beverly sekarang lagi telepon istrinya si Stanley, dan ternyata si Stanley bunuh. Ternyata pas mereka lagi bikin blood oath, si Stanley gak dengerin apa yang si Bill ngomongin, gara-gara dia saking takutnya. Jadi dia asal turutin perjanjiannya, dan pas waktu si Pennywise datang lagi, dia terpaksa harus ambil jalan keluar. Mereka gak mau jadi kayak si Stanley. Jadi mereka semua kabur. Si Mike bilang ke si Bill, dia tahu cara kalahin si Pennywise. Si Bill cuma harus ikut dia. Ntar dia jelasin semuanya. Sekarang kita ke acara baseball ini. Ada bocil tadi, yang si gay deket-deket. Seperti biasa, orang tuanya gak becus jadi orang tua. Jadi ini bocil pergi ke sini buat liatin kunang-kunang. Di sini of course dia ketemu si Pennywise. Awalnya nih bocil mau kabur. Soalnya si Pennywise serem. Tapi si Pennywise malah bilang, dia kesepian gara-gara semua orang bilang dia serem. Dan bocil gebleknya malah bersimpati ke dia. Jadi dia makan. Balik ke Losers Club, mereka sekarang lagi di rumah ginian. Somehow mereka semua nginep di sini.
Ama somehow mereka nggak saling ketemu sebelum ke restoran Chinese tadi. Si Ben jadi bingung. Kenapa si Beverly bisa tahu cara si Stanley mati sebelum istrinya kasih tahu. Dan ternyata, pas si Beverly dibikin melayang sama si Pennywise, dia dapat penglihatan cara mereka semua mati. Sekarang kita ke si Mike sama si Bill. Si Mike lagi jelasin semua yang dia temuin dari penyelidikannya sama cara bunuh si Pennywise. Sama si Mike juga ternyata kasih si Bill ramuan ganja gitu atau apalah. Sama bisa lihat apa yang waktu itu si Mike lihat. Jutaan tahun yang lalu, ada 3 bola cahaya yang jatuh ke bumi. Namanya Deadlight. Yes, artinya si Pennywise itu alien. 3 bola cahaya itu bisa berubah wujud menjadi apapun, dan kerjaannya makanin orang. Kaum natif Amerikan pakai ritual ini buat kalahin si Pennywise. Namanya Ritual of Chad. Ritualnya harus kumpulin semua barang yang berharga pas mereka pertama kali kalahin si Pennywise. Which is barang-barang pas mereka bocil. Ntar mereka harus ke lokasi Deadlights-nya, dan bakar semua barangnya di dalam kotak ini. Si Mike sama si Bill sekarang udah balik ke rumah tadi. Mereka semua mau kabur aja, ama bertahan hidup sampai mereka umur 70. Tapi si Beverly bilang gak bisa. Mereka gak mungkin bisa bertahan hidup selama 20 tahun lagi. Soalnya tiap malam, dia selalu mimpi hal yang sama. Yaitu mimpi cara mereka semua mati. Alasan si Beverly bisa tahu, soalnya dia satu-satunya orang yang lihat Deadlights pas dia masih bocil. Jadi mau gak mau, mereka harus bunuh si Pennywise. Jadi si Mike jelasin caranya, yaitu pakai ritual yang tadi. Dan si Mike harus bawa mereka ke kotanya, supaya mereka bisa ingat masa lalu mereka. Sekarang mereka lagi di tempat ini, yaitu tempat markas mereka pas bocil. Ini tempat yang si Ben bikin sendiri. Mereka kesini buat ambil artefaknya si Stanley, yaitu shower cap. Soalnya dia takut rambutnya kena sarang laba-laba pas lagi di bawah sini. Terus tiba-tiba, Hey, losers. Time to load. habis itu mereka mau mencar buat cariin barangnya masing-masing. Si Beverly ke apartemen lamanya. Bokap dia ternyata udah meninggal. Jadi sekarang nih nenek yang tinggalin. Dia minta izin masuk buat ambil barangnya. Dan untungnya si nenek kasih. Di sini si Beverly nge-reminiscing tentang hubungan dia sama bokapnya. Ternyata emaknya si Beverly meninggal gara-gara alasannya apa kurang jelas. Di filmnya nggak pernah diceritain. Tapi bokapnya salahin si Beverly atas kematiannya. Dia sampai semprotin parfum istrinya ke si Beverly. Supaya dia bisa bayangin istrinya masih hidup. Dan di sini kita tahu ketakutan terbesarnya si Beverly. Yaitu bokapnya sendiri. Si Beverly ke toiletnya buat cari puisi yang waktu itu. Dia jadinya sembunyiin di belakang tembok ini. Ya buat kalian yang lupa, dulu si Beverly sembunyiinnya di tempat kolor dia. Tapi bokapnya malah temuin. Terus di sini kita lihat neneknya nge-stalking si Beverly terus. Bagian ini bagian yang paling seram dari semua filmnya. Cara neneknya nge-stalking disturbing banget anjir. At least buat gua. Tiba-tiba dia diserang sama neneknya, yang tiba-tiba jadi kayak gini. Untungnya si Beverly berhasil kabur. Dan ternyata selama ini apartemennya udah kosong. Sekarang si Richie, dia ke toko arcade yang biasa dia gaming buat ambil barang berharga dia, yaitu token gaming. Ama dia juga keinget masa-masa dia sempat deket sama tukang bulinya. Ya ini salah satu hint kalau si Richie gay. Ternyata banyak rumor juga kalau si Richie gay di sekolahnya. I'm not your fucking boyfriend. Whoa, why? Get the fuck out of here, fat. Si Richie sekarang lagi di taman. Terus tiba-tiba ada si Pennywise. Si Pennywise bilang dia tahu rahasia kecilnya si Richie. Dan kita akhirnya tahu kalau ketakutan terbesarnya si Richie itu bukan badut. Tapi dia takut sama sexuality-nya dia sendiri. Sekarang kita ke si Bill. Ama ini bukan bendera Thailand ya. Ngapain bendera Thailand ada di Amerika anjir? Si Bill ke toko antik ini. Dia ketemu sepeda lamanya soalnya. Dia mau beli seharga fucking $300. Dan di sini kita lihat ada cameo-nya si Stephen King atau penulis buku It. Si Bill lagi jalan-jalan di daerah rumah lama dia. Dan dia ketemu saluran pembuangan yang mulai semuanya, yaitu tempat si Georgie mati. Di sana dia lihat ada si Georgie sama perahu kertasnya. Pas dia mau selamatin si Georgie, tiba-tiba dia ditarik sama baik tangan. Tapi untungnya dia berhasil bebas, sama berhasil dapat artefak dia, yaitu perahu kertasnya si Georgie. Si Bill udah jelas lah ya, ketakutan terbesarnya apaan. Actually bukan ketakutan terbesar sih, tapi penyesalan terbesar. Si Bill selalu salahin dirinya sendiri atas kematian adanya. Terus ada adanya bocil. Ini bocil yang ada di restoran tadi. Si Bill langsung jauhin bocil dari saluran pembuangannya. Ama suruh dia pergi dari Derry sejauh mungkin. Tapi ini bocil malah gak mau. Soalnya ntar dia mau ke festival Derry. Sekarang giliran si Ben. Dia obviously udah punya artefaknya. Yaitu kertas yang ditanda-tanganin sama si Beverly pas mereka pertama kali ketemu. Si Ben juga balik ke sekolah lamanya buat nge-reminiscing. Dia ingat waktu itu dia mau cium si Beverly. Come over here and kiss me on my hot mouth. I'm feeling romantical. Tapi itu ternyata si Pennywise. Dan kita akhirnya tahu ketakutan terbesarnya si Ben. Yaitu takut ditolak sama si Beverly. Makanya sampai sekarang dia gak pernah confess ke si Beverly. Pas di rumahnya aja, si Beverly bilang dia lupa siapa yang kasih puisinya. Tapi dia ingat sama perasaannya. Dan menurut dia, si Bill yang kasih puisinya sama cium dia. Oke, sekarang giliran si Eddie. Dia ke apotek yang dulu buat minta inhaler asmanya. Itu artefaknya dia. Si Clark kan sekarang udah jadi kakek peot kayak gini. Terus dia ingat pas dia masih bocil, dia pernah disingin sama si Pennywise di sini. Ama dia somehow kejebak di sini. Ama muncul zombie yang waktu itu. Terus tiba-tiba zombie beneran muncul. Si Eddie berhasil cekek zombinya. Ama dia juga ternyata lebih kuat. Tapi tiba-tiba zombinya malah ngecerot. Jadi dia langsung kabur. Mereka semua udah dapetin artefaknya masing-masing. Terus si Beverly sama si Bill ciuman. Bill, lu bukannya udah punya istri ya anjir? Terus tiba-tiba ada skateboard ginian. Pas dia cek, ada tulisan ginian. Si Bill langsung tahu. Itu artinya si Pennywise lagi targetin bocil yang tadi. Jadi dia langsung ke carnival.
Si Eddie sekarang lagi bersih-bersih, tapi tiba-tiba malah ada si Henry. Dia ternyata berhasil kabur dari rumah sakit jiwanya. Dan dia tusuk si Eddie di pipinya. Si Eddie langsung masuk ke bathtub-nya, sama surprise attack si Henry. Tapi somehow nih orang gak mati. Si Eddie oke lah gak mati. I mean pipi ditusuk itu literally kayak piercing. Heck, si Jonkler aja gak apa-apa potong pipinya. He turns to me and he says, "Why so serious? Why so serious? Why so serious?" Abis itu si Henry kabur. Si Bill sekarang udah di karnivalnya. Dia berusaha sebisa dia buat selamatin bocil tadi. Tapi ujung-ujungnya malah dimakan sama si Pennywise. Si Reggie sekarang lagi kabur. Tapi di perjalanannya, dia ketemu Synagogue yang waktu itu si Stanley jalanin ritual. Synagogue somehow masih ada tulisan si Stanley. Ya ini palingan kerjaannya si Pennywise sih, supaya si Reggie kagak kabur. Sekarang kita ke si Mike. Dia tiba-tiba diserang sama si Henry. The Losers Club-nya sekarang di sini semua, kecuali si Bill. Dia udah dendam sama si Pennywise, jadi dia mau lawan si Pennywise sendirian. Si Mike and the gang jadinya samperin, soalnya mereka nggak mau si Bill masuk sendirian. Sama mereka juga sekalian mau jalanin ritual chatnya. Pas mereka masuk, of course banyak hal spooky yang terjadi. Kayak ada black shit, ada kepalanya si Stanley, sama tiba-tiba ada yang ukir sesuatu di perutnya si Ben. Ya ini si Ben mau pamer abs-nya ke si Beverly. Tapi untungnya semua itu cuma ilusi. Mereka udah masuk ke sumurnya, terus mereka sampai ke tempat terakhir mereka, lawan si Pennywise. Tapi kali ini, mereka harus masuk lebih dalam lagi. Go deeper! Go deeper! I can't go deeper. Mereka akhirnya sampai ke Ground Zero. Ini tempat mendaratnya si Pennywise dari luar angkasa. Mereka mulai bakar artefak yang tadi. Artefaknya si Mike ternyata batu yang dilempar sama si Beverly pas lagi berantem sama si Henry. Mereka jalanin ritualnya. Ritualnya of course gagal. I mean kalau ritual Native Americana berhasil, si Pennywise gak mungkin sekarang berkeliaran makanin anak-anak. Si Mike ternyata bohongin mereka semua. Dia udah tahu hasil ritualnya kayak gimana. Tapi dia masih punya harapan. Ritual sebelumnya gagal cuma gara-gara mereka kurang percaya. Habis itu mereka kabur, dan sekarang mereka harus nge-conquer fear-nya mereka. Si Bill akhirnya sadar kalau kematian si Georgie bukan salah dia, tapi ulahnya si Pennywise sendiri. Si Ben akhirnya confess cintanya ke si Beverly. Si Beverly juga udah move on dari bokapnya yang udah meninggal. Kalau si Eddie sama si Richie, nggak tahu nih mereka ngapain. Mereka lagi bingung mau masuk pintu serem atau kagak serem. Si Mike juga nggak tahu. Dia dari tadi di sini ternyata. Si Richie abis itu kena deadlight, jadi si Eddie lempar tombak ke pusinya si Pennywise. Tapi si Eddie malah kena tusuk. Mereka langsung bawa si Eddie sama sembunyi ke gua kecil ini. Dia bilang pas dia berhasil sakitin si Pennywise, dia merasa kuat. Sedangkan si Pennywise kelihatan kecil banget. Dia kayak nggak berdaya sama sekali. Jadi mereka punya ide. Bikin si Pennywise kecil sama lemah. Terus bunuh dia. Si Pennywise itu pakai wujud yang paling mereka takutin. Artinya kalau mereka nggak takut, si Pennywise nggak bisa jadi apa-apa. Ya basically kayak fear toxinnya si Scarecrow. I'm not afraid, Crane. Impossible. Mereka mulai ngata-ngatain si Pennywise, kayak dia cuma sekadar badut, tukang bully, sama nenek-nenek. Sampai akhirnya, si Pennywise jadi skrotum. Dan mereka ambil jantungnya si Pennywise buat di... Dah, si Pennywise mati. Tapi si Eddie juga mati. Si Richie of course paling sedih. Mereka tapi harus tinggalin badannya si Eddie. Soalnya tempatnya somehow self-destruct. Habis itu mereka ke quarry yang waktu pas bocil, buat bersih-bersih. Mereka habis itu hibur si Richie. Terus si Ben sama si Beverly akhirnya kissing. Pas mereka di alun-alun Derry, mereka lihat diri mereka yang masih bocah, dan luka blood out-nya udah hilang. Ngelambangin mereka akhirnya bebas dari trauma childhood mereka, sama kalahin si Pennywise. Mereka semua sekarang udah di rumah masing-masing, dan mereka dapat surat dari si Stanley sebelum dia... Si Stanley tahu dia bakal selalu takut. Kalau misalnya dia ikutan lawan si Pennywise bakal tetap kuat. Soalnya si Stanley masih takut. Tapi kalau misalnya dia nggak ikut, si Pennywise juga tetap menang. Soalnya mereka nggak bersatu. Jadi dia ambil pilihan yang paling tepat, yaitu keluar dari klubnya secara permanen. Terus kita lihat si Richie. Ternyata selama ini si Richie suka sama si Eddie romantically. Terus kita lihat si Ben sama si Beverly akhirnya hidup enak. Dan akhirnya, si Mike tinggalin kota Derry. Dah tamat. Gue rada mix sama sequelnya. Beberapa ada yang gue suka, sama nggak suka. Plotnya rada meh menurut gue. Cara mereka kalahin si Pennywise literally sama kayak di chapter 1. Mereka lupa mereka harus naklukin ketakutan mereka buat bikin si Pennywise lemah. Amin ya gue tau mereka lupa banyak hal setelah tinggalin Derry. Tapi menurut gue plot kayak gitu rada bosenin sama terlalu it just happen. Terus yang ritual chat tadi, kenapa mereka nggak sadar ritualnya nggak bakal berhasil? Soalnya kalau berhasil, mereka udah jelas gak bakal lawan si Pennywise lagi. Jadi menurut gue, scene mereka ngumpulin artefaknya rada nggak guna, which is kira-kira 30-40% dari movie-nya. Amin kita belajar lebih banyak tentang mereka sih. Tapi ya rada sayang menurut gue, ujung-ujungnya nggak guna. Oke, sekarang gue mau bahas cast-nya. Menurut gue cast-nya perfect banget, terutama si Richie. Si Bill Hader literally cocok banget jadi si Richie dewasa, dari sifatnya sama penampilannya. Si Ben, Stanley, Eddie, sama Mike juga bagus banget. Si Ben dewasa sama mirip banget sama si Ben bocil. Amin ya mereka beda secara proporsi badan. Yang satu six pack, yang satu lagi gendut.
Tapi struktur muka mereka, entah kenapa menurut gue mirip banget. Kayak kalau misalnya si Ben bocil glow up, dia literally beneran jadi kayak si Ben pas dewasa. Si Stanley juga, dia mirip banget sama si Stanley bocil. Tapi kalau si Bill, menurut gue rada kurang. Walaupun yang peranin si James McAvoy, salah satu aktor kesukaan gue. Menurut gue dia gak mirip sama sekali sama si Bill bocil. Kayak mukanya beda total. Kalau si Beverly, gue no comment sih sama dia. Gue juga suka banget sama scene pas mereka berhasil kalahin si It. Yang pas mereka lihat diri mereka yang bocil lagi. Sama pas si Mike tinggalin ruangan investigasinya. Ruangan yang tadinya penuh, jadi kosong bersih di tong sampah semua. Sama pas dia tutup buku sejarah Derry, perfect banget. Nunjukin kalau mereka benar-benar berhasil kalahin si Pennywise. Nggak bakal ada kejadian anak hilang, atau sesuatu yang gangguin mereka lagi. Oke, waktunya komen shoutout. Pemenang di video It chapter 1 gue adalah NZM Storm 6853 yang komen Farhan IT Professional. Gue rate film 6 Jonathan Crane dari 10. Why so serious? Makasih ya buat orang-orang yang udah support gue di bulan ini. Makasih Saint, Juwau, Anatan Pang, Sangji, Encik Bos, Arifal Rasya Putra, Afdan, Andi Smith, Jaka, Raffi Raihan, Rivaldi Firmansyah, Tamashi, Marek Hore, Ahmad, Kev, N. Gatnohas, Val, Anak Giring Paling Gece, Ivis, Streptococcus, Thermophilus, Suida XD, Moguri, Raishan Zahin Rahman, Amisar Bangcau, Yuda Pratama, Suparobo, Fikri Fix, Ragnarok Sigmundur, Anak Orang, Paketu, Efun, Adi Masirawan, Aryan Syah Ramadan, Dudul, Tiramisu, Alex Wartawan, Karmas, Doki Sensei, Davina Tael, Zeulios Amedis, Iqbal Akbar, Farhan Raditya, Skyzi, Dolia, Attila Damar, Haris C. Rizler, Pemuda yang Tersesat, Eagle, Aaron Chups, David Simanjuntak, Tiko, Danish MF, Wisa Delis, Gamigam, Daging Goreng, Stanislas, Fadil FR, Abriel, Apaska, Airista, Wawan, Arsin, P. Tepeceng, Tito Fitrianto, Domarasi Hombing, Nospum, J34, Ikaruhan, Fleuve, Selisia, Famar Popmi, Okto, Shampunio, Tegar Santosa, Messi Gold 123, Moses 210, Azel, Gip, AN, Hashino, DN, Orotnip, Amatat, Maaf Evangelion, Iqbal M. Fala, Hexa, Edi Bintang, Adelia Eka, Tehrio, Kaizoku, Bang Alam, Zahran 29, Yan, Aslam RH DYP, Wiz, Zarpran, Shinko, Just Something Else, Sense, Rens, Deforil, Rama Prasetyo H, Bas Bola, Kinzarabs, Channel Akil, Mincokochi, El Nokor, Der Osta Japanish, Daroy, Lexa Device, Michael Jel, Gas Gremori, Mike Pigman, Leo, Bama 411, Saroni Mulet, Toko Hazels, Wize, Ferdan Halim, Andra Syaputra, Brawan, Takoyaki Yuyu, Hafiz, Mr. Ninja Supe, Yusmoi, Fadli Ramadan, Erex, Surya Tingzi, Blessing Lain, Karisma, Firman, Ahmad Daniel, Kai, Ashura 69, Sirang, Cat Dash, Kou, Raffi Malik, Denis Aceh, Fauzan Akis, Tolu Legenda, Jauza, Arfat Zain F, Sian Akila, Rai Virus, Afrizal ID, Nofal, Muhammad Zulkifli, AR, Eskanor, SGWP, Marsal 2.2, Just Nofal, Childo, Serena Shena, Denvers, Chin, Azul, Mazut, Zagergai, 021, Angga Bino Virgo, Kento Tumal, Arif 802, Kai, Shira, Eropai, Muhammad Dimas Saputra, Januar Linardi, Eris, Maguruchan, Apis Jostar, Oh My Tiger, Sun, Yamashiro, Eris Ganteng, Gabriel, B, Wiro Gaming, Kurosui, Izikai, Superfriend, Kurofen, Lovely, Mark, Jasnaru, Kripik, Zaid, Gepa, Shisti, Firat. Thank you ya semuanya, sama thanks for watching.